Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Aditya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gua kembali lagi hadir buat kalian untuk membawakan sebuah cerita horor baru. Dimana kali ini gua akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Tumbal Pesugihan Bukit Kuntilanak. Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah teman-teman. Klik juga tombol like di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Dan seperti apakah ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbal Pesugihan Bukit Kuntilanak. Awal cerita, ada seorang perempuan yang bekerja sebagai wartawan di sebuah stasiun televisi. Sebut saja namanya Basnah. Awalnya Basnah hanya mencari berita-berita yang sewajarnya, hingga pada suatu hari sang kerabat mengajaknya untuk ikut ekspedisi pencarian harta gaib. Basnah yang suka akan sesuatu yang beraroma mistis itu pun langsung menyetujuinya. Tapi sayang, pihak dari kantor tempat ia bekerja tidak ingin meliput sesuatu yang mungkin hanya membuang-buang waktu. Namun Basnah tetap saja ingin berangkat. Pada hari yang sudah ditentukan, Basnah beserta kerabat sudah menyiapkan sebuah kamera dan perlengkapan lainnya. Mereka pun berangkat ke rumah pimpinan regu ekspedisi yang rumahnya tak jauh dari rumah kerabat Basnah. Pimpinan regu ekspedisi ini ternyata seorang tokoh paranormal handal yang terkenal keluar pulau. Sebut saja namanya Pak Combro. Pak Combro pun melakukan pengarahan sebelum berangkat. Di rumah Pak Combro juga ada dua orang lainnya yang sudah menunggu kedatangan mereka. Jadi total tim ekspedisi itu berjumlah 5 orang termasuk Pak Combro. Kamu benar mau ikut? Lokasi kita sangat jauh dan medan yang ditempuh sangat menguras tenaga, tanya Pak Combro kepada Basnah. Iya Pak, saya siap. Saya hanya ingin melihat langsung sesuatu yang berbau gaib. Hal seperti itu kan susah untuk ditemui, jawab Basnah mantap. Baiklah, tapi kalau kamu kelelahan dan berhenti mendaki, kami tidak mau menunggu ya. Kami tinggalkan, ujar Pak Combro. Mendengar perkataan Pak Combro, Basnah pun bertekad untuk bisa sampai ke lokasi. Perjalanan mereka sangat jauh dan mereka harus melewati sebuah sungai dengan speedboat. Kebetulan kerabat Pak Combro ada yang memiliki sebuah speedboat. Hingga malam, lampu sorot pun dinyalakan dalam perjalanan di speedboat ini agar tidak terjadi kecelakaan. Singkat cerita, perjalanan pun akhirnya sudah memasuki hutan. Sebentar lagi kita sampai. Di lokasi, kita tidak bisa menggunakan HP karena di sini sinyalnya tidak ada, ujar Pak Combro. Benar saja, ketika Basnah mengambil HP miliknya, ternyata tidak ada sinyal. Ketika sampai di lokasi, speedboat pun ditambatkan dan diikat ke sebuah pohon tua besar dengan akar-akar yang menjuntai ke sungai. Siapkan semua peralatan kita, kata Pak Combro. Benar saja, medan yang Basnah tempuh memang sangat menantang buat para pendaki. Ditambah cuaca yang dingin pada malam itu membuat Basnah merasa lelah. Ayo Basnah, mau ditinggal, ujar Pak Combro. Basnah yang semula kecapean langsung menegakkan badannya dan kembali mendaki. Singkat cerita, sampailah mereka di suatu tempat. Pak Combro menyuruh timnya untuk segera membangun tenda yang mereka bawa. Pada saat itu,
Jam sudah menunjukkan pukul 12 kurang 10 menit. Basna yang sudah mengantuk mulai beristirahat di tenda, sementara yang lain sedang memakan bekal yang dibawanya. Setelah tim makan bersama, Pak Combro mengeluarkan alat-alat ritualnya, antara lain apel jin, madat Turki, kemenyan Arab, dan parfum kesukaan bangsa kuntilanak, yaitu minyak wangi Elizabeth Arden. Pak Combro memerintahkan untuk membakar kemenyan Arab itu dan juga isi dari apel jin tadi, serta menyuruh anggota tim agar masing-masing memegang lampu senter. Jangan ada yang bersuara, batuk pun tidak boleh. Kalau mau batuk, lari sejauh 100 meter dari area ini, ujar Pak Combro. Setelah membakar semua menyan dan mata Turki, Pak Combro mengajak tim duduk bersila bersama sambil menghadap Bukit Kuntilanak. Pak Combro mengeluarkan kertas kecil yang berisi mantra Melayu dan menyuruh anggota tim untuk membacanya bersama-sama. Semua terdiam konsentrasi, mengikuti Pak Combro yang kurang lebih setengah jam membaca mantra itu. Tiba-tiba cangkang apel jin bergoyang-goyang dan asap membentuk putaran menuju ke atas. Pada saat bersamaan, mereka mendengar cekikikan wanita yang tertawa terpingkal-pingkal dan berteriak sangat keras hingga memekakkan telinga. Pada saat itu, Pak Combro mengakhiri meditasinya dan menepuk pundak timnya, memberi isyarat bahwa ritual pemanggilan kuntilanak sudah selesai. Pak Combro membawa Basna dan yang lainnya untuk menghampiri tamu mereka. Basna pun cepat-cepat mengambil kameranya. Pada saat Basna mengambil kameranya dan menyorot ke arah datangnya suara cekikikan tadi, ternyata yang nampak adalah 6 orang gadis bertubuh tinggi, seksi dan sensual, dengan tatapan mata yang indah sedang melambaikan tangannya. Setelah tim mendekat, Pak Combro berpelukan erat dengan Ratu Kuntilanak yang berada paling depan. Pak Combro juga memperkenalkan Basna dan tim lainnya dengan bahasa aneh yang tidak dimengerti manusia. Setelah semua tim menjabat tangannya, sekarang tiba giliran Basna. Saat Basna menjabat tangan kanan sang ratu langsung memeluknya dengan erat. Basna mencium aroma yang sangat wangi dari tubuh ratu ini, dan daging di tubuhnya begitu lembut selembut kapas. Setelah bernegosiasi masalah harta karun yang ada di perut bukit itu, Pak Combro akhirnya diperbolehkan membawa harta yang berbentuk emas batangan itu. Tapi di luar dugaan Basna, salah satu tim juga kerabat Basna hilang di tempat bersamaan dengan hilangnya rombongan kuntilanak itu. Pak Combro pun berkata bahwa dia tidak mati, melainkan menjadi dayang di istana kuntilanak. Setelah sampai di speedboat, tim dan Basna pun bergegas pulang. Basna yang ketakutan hanya diam. Namun dalam hatinya, Basna berniat melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian begitu tiba nanti. Begitu tiba, Basna segera mendatangi keluarga kerabatnya itu dan menceritakan semua kejadiannya. Namun ternyata istri dari kerabatnya sendirilah yang bersedia menumpalkan suaminya itu. Iya, sebelum kalian berangkat, Pak Combro sudah bicara kepadaku dan aku mengiyakan semuanya itu. Jadi jangan salahkan Pak Combro, ujar istri kerabat Basna. Basna hanya terdiam membisu mendengar perkataan yang keluar dari istri kerabatnya itu. Basna yang sudah kelelahan akhirnya menginap di tempat itu. Namun hingga 2 hari berlalu, Basna masih saja merasa tidak enak badan
Dan di hari ketiga, datanglah Pak Combro memberikan jatah kepada istri kerabat Pasnah tadi. "Ini Bu, bagian Ibu yang lebih besar," kata Pak Combro. Pasnah yang melihat tumpukan uang hasil dari penjualan emas itu langsung bergegas menyiapkan perbekalan untuk segera pulang ke rumahnya. Ya, itu tadi teman-teman, seperti itu ceritanya, dimana tadi diceritakan ya, seorang wartawan diajak oleh kerabatnya untuk meliput sesuatu konten atau hal yang mistis. Namun ternyata yang mengajak kerabatnya tadi itu justru dia yang dijadikan tumbal oleh Pak Combro tadi untuk melakukan sebuah pesugihan dengan kuntilanak. Gimana menurut kalian cerita ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.